salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat I2 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya, yaitu nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang 5 tanaman yang bisa dijadikan penangkal santet yang dapat ditanam di sekitaran rumah kita. Namun sebelum teman-teman menyimak video ini, bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share, saya doakan teman-teman disehatkan lahir dan batinnya, diberikan rezeki yang luas berupa uang 100 miliar rupiah, dan hutang-hutangnya lunas. Amin ya robbal alamin. Di zaman sekarang masih banyak orang yang menggunakan santet, teluh, tenung, guna-guna, dan lain sebagainya. Kebesaran atau kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hukumnya apabila ada penyakit pasti ada obatnya, ada yang mengirim pasti ada penangkalnya. Jadi ada beberapa tanaman yang bisa menangkal ilmu sihir, mengusir jin jahat, menangkal orang yang mengirimkan ilmu hitam berupa guna-guna ataupun santet. Percaya ataupun tidak, tanaman penangkal santet itu memang ada, bahkan mudah kita cari dan tumbuh di sekitar kita, yang sifatnya alami, ditakuti oleh para makhluk halus yang jahat, yang dikirim jelasnya oleh orang jahat. Santet biasanya dilakukan oleh orang atau tukang santet, tukang sihir, tukang tenung, bukan dukun ya. Jadi orang yang merusak nama dukun, karena dukun itu lebih kepada kebaikan, seperti dukun urut, dukun bayi, dukun patah tulang. Nah, itulah yang disebutkan dengan dukun. Kalau yang suka menyantet, suka mengirimkan ilmu hitam, itu bukan dukun. Itu orang yang mengaku-ngaku dukun ya teman-teman ya. Jadi berikut ini teman-teman adalah 5 tanaman yang dapat dijadikan sebagai penangkal santet atau ilmu hitam. Untuk yang pertama adalah bangle, atau kadang orang menyebutnya bengle. Bengle bisa digunakan untuk mengusir roh jahat atau energi jahat yang ada di dalam tubuh seseorang. Selain itu, bengle juga dapat menolak atau menangkal ilmu sihir atau ilmu hitam yang dikirimkan oleh orang jahat dengan menggunakan bangle, karena baunya yang menyengat. Tanaman ini tidak disukai oleh tukang santet atau tukang sihir atau orang yang memiliki ilmu-ilmu hitam. Itu bisa kita ambil umbinya, umbi bangle ya, yang dihaluskan dapat dibalurkan ke seluruh tubuh orang yang terkena santet. Atau untuk jaga-jaga, kita tanam aja bangle ini di sekitaran rumah kita. Upaya untuk meningkatkan kehati-hatian kita. Untuk yang kedua adalah tanaman tebu. Tanaman tebu juga dipercaya mampu menangkal ilmu hitam seperti santet salah satunya. Upaya langkah antisipasi agar tidak menjadi korban santet dalam waktu tertentu dapat menanam tanaman tebu di sekitaran rumah. Lebih bagus ya jenis tebu ireng atau tebu hitam. Jenis
tebu tersebut dipercaya memiliki kekuatan lebih besar dalam menangkal ilmu hitam. Bila tidak ada tebu ireng atau tebu hitam, bisa juga dengan menanam tebu biasa. Juga bisa difungsikan sebagai penangkal ilmu hitam kok, seperti santet, sihir, dan sejenisnya. Di berbagai daerah, tanaman tebu itu ya teman-teman digunakan oleh para praktisi untuk mengobati atau mengusir jin jahat yang ada di tubuh manusia. Untuk yang ketiga adalah tanaman bambu kuning. Bambu kuning memiliki warna kuning berbeda dengan bambu pada umumnya ya. Bambu kuning ini di dalamnya berongganya kecil, bahkan ada yang tidak berongga sama sekali. Bambu kuning biasanya dijadikan pagar untuk mengelilingi bangunan rumah, didesain dengan rapih dan indah ya, supaya terlihat dominan keindahan bambu kuning tersebut. Selain itu, bambu kuning juga dipercaya sebagai menolak pencuri, perampok, atau orang yang berniat jahat. Bambu kuning akan bertambah kekuatannya jika ditanam berdekatan atau berdampingan dengan tebu ireng. Bambu kuning juga dipercaya mempunyai kekuatan untuk mengusir sihir atau kekuatan jahat seperti santet dan sedulur-dulurnya. Kemudian yang keempat adalah tanaman sirih. Tanaman yang satu ini sejak dulu hingga sekarang sangat populer ya, digunakan sebagai obat alami. Daun sirih ampuh menyembuhkan banyak penyakit yang diderita, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa ataupun yang sudah lanjut usia. Kandungan bahan alami di dalam daun sirih sudah diteliti dan sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia secara umum ya teman-teman ya. Daun sirih juga dapat memberikan pengaruh baik bagi tubuh manusia. Tidak sedikit yang percaya kandungan di dalam daunnya dapat menetralisir dan menangkal kekuatan jahat seperti sihir atau santet atau guna-guna. Kemudian yang kelima adalah daun kelor atau tanaman kelor. Tanaman kelor dipercaya dapat mengusir setan, jin, serta menangkal ilmu hitam atau santet. Yang ciri tanaman kelor mempunyai daun berbentuk lonjong, kecil-kecil teman-teman, yang warnanya hijau. Tanaman kelor ini sudah dikenal sekali ya untuk menangkal santet. Bagaimana caranya untuk menangkal santet? Kita dapat menanam kelor supaya aman ya, supaya tidak tumbuh besar. Kalian itu bisa menanamnya di pot. Nah, kalau yang ukurannya kecil bisa diletakkan di depan rumah atau sekitaran rumah. Kalau yang ukurannya besar sebaiknya dijauhkan dengan rumah. Nanti kalau udah besar berbahaya. Jadi negatif nanti ya. Negatifnya itu karena sangat membahayakan bila kena angin dan roboh. Oke teman-teman, demikianlah 5 tanaman yang dapat digunakan sebagai penangkal santet. Jika kalian ingin aman dan terhindar oleh santet dan ilmu hitam yang dikirim oleh tukang santet, tukang sihir, dan lain sebagainya, tidak ada salahnya menanam salah satu tanaman tersebut di sekitaran rumah, karena masih banyak orang yang mempraktekkan ilmu santet untuk mengambil jalan pintas dalam bersaing bisnis atau pekerjaan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa ya teman-teman, sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.